meski sudah agak jauh dari rumahnya. Lah suara tangisan itu tetap jelas. Normalnya ya, kalau semakin jauh dari sumber suara, semakin tidak terdengar. Nah, ini malah tidak demikian. Suara tangisannya ini masih terdengar dengan volume yang sama. Jangan-jangan arwah si Ros ini mengikuti si hari ini. Seketika saat itu, tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan rumah itu. Ibunya Ros ini kemudian berkata sambil menitikkan air mata, "Oh, wangi ya kamu, nak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Jadi cerita ini saya ambil dari tweet Kaskus yang diposting oleh Hari. Jika kalian mau membaca langsung tweetnya, bisa klik link di deskripsi ya. Jadi cerita kali ini merupakan cerita yang cukup menyeramkan mengenai teror pocong yang menghantui satu kampung dan membuat warga kampung itu menjadi takut keluar malam. Yang menarik di sini adalah karena yang jadi korban teror pocong itu satu kampung. Jadi ada beberapa versi cerita, mulai dari versi keluarga si pocong, kemudian versi Pak RT, kemudian versi tukang mie, sampai versi beberapa orang tetangga. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi cerita ini sudah cukup lama sih. Saat itu, Hari ini masih duduk di bangku SMA. Jadi waktu itu, kampung si Hari ini ada seorang wanita yang sedang hamil. Tetapi, dia ini ditinggal oleh pasangannya. Ya, jadi si laki-lakinya ini tidak mau bertanggung jawab. Dan katanya, kabur ke pulau sebelah. Karena mereka sendiri belum menikah saat itu. Kemudian si wanita yang kita panggil saja dengan namanya ini Ros ya. Jadi Ros ini usianya adalah 28 tahun. Rumahnya ini tidak terlalu jauh dari rumah si Hari ini. Berjarak sekitar 4 rumah dari rumah Hari. Saat itu Hari ini tahu kalau si Ros ini mempunyai pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampungnya si Hari ini. Daerah Hari ini memang dikenal banyak pabrik, bisa dibilang kawasan industri. Nah, setelah hamil dan ditinggal oleh pacarnya ini, Ros ini menjadi stres. Sudah ditinggal pacarnya, ditambah lagi dapat banyak tekanan dari keluarga. Nah, masyarakat dan lain-lain juga. Beberapa kali dia ini mencoba untuk menggugurkan kandungannya dengan cara dipukul-pukul perutnya. Jadi, Ros ini memukul-mukul perutnya sendiri agar kandungannya ini bisa gugur. Nah, semakin hari, Ros ini semakin jadi seperti orang depresi, atau kita sebut saja orang gila. Tidak mau makan, tidak mau ngomong, tidak mau keluar dari kamar. Sampai akhirnya, dia ini tubuhnya kurus kering karena tekanan batin, dan akhirnya meninggal dunia karena sakit. Nah, Hari sendiri ini kurang tahu diagnosanya penyakit apa sih. Cuman yang jelas katanya sih sakit waktu itu. Nah, bayangkan saja ya, orang sudah hamil, tertekan mental dan emosional. Nah, karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya si Ros ini, akhirnya saat itu juga Ros langsung dikubur. Saat meninggal, perutnya ini tidak terlalu besar. Ya mungkin masih sekitar 3-4 bulan. Semua prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar, seperti pemakaman pada umumnya. Namun, setelah pemakaman inilah banyak hal-hal aneh terjadi. Mulai beredar kabar kalau
arwahnya si Ros ini gentayangan dan meneror warga. Jadi setiap malam katanya Ros ini berkeliaran keliling dari rumah satu ke rumah yang lain untuk mengganggu warga. Bahkan keluarganya sendiri ikut terkena. Nah, kala itu warga jadi takut keluar malam. Suasana kampung pun mendadak jadi sepi. Tidak ada yang berani keluar di jam 9 malam. Dan salah satunya Hari sendiri ya, pernah bertemu dengan hantunya si Ros ini. Jadi waktu itu, Hari ini mempunyai kebiasaan setiap malam minggu. Hari pasti main ke warnet sampai larut malam. Biasanya, kalau sudah main warnet itu bisa berjam-jam. Dari sehabis isya, lalu nanti pulang jam 2 sampai 3 dini hari. Nah, kebetulan waktu itu, Hari ini pulang jam 2. Untuk pulang ke rumahnya Hari ini biasanya melewati rawa-rawa, tempat pemancingan warga. Awalnya Hari ini berjalan bersama satu teman. Tapi mereka ini berpisah di persimpangan jalan. Alhasil, waktu itu Hari ini melanjutkan jalan sendirian. Nah, rumah Hari kan dekat dengan rumah almarhumah. Di pinggir jalan, satu deret dengan rumah si Ros ini. Jadi mau tidak mau, Hari ini melewati rumahnya almarhumah Ros ini. Saat itu, suasana sangat sepi dan hening. Ya soalnya jam 2 pagi sih. Jadi Hari ini bisa mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar situ. Di tengah-tengah kesunyian itulah, tiba-tiba Hari ini mendengar suara tangisan. Persis setelah melewati rumah almarhumah. Suara tangisan itu jelas tangisan Ros yang baru beberapa hari lalu meninggal. Jadi suaranya itu seperti menangis berat gitu rasanya. Nah, Hari yang memang cukup penakut waktu itu langsung merinding saat itu juga. Hari ini berusaha memalingkan wajahnya dari rumah itu. Tidak berani Hari ini menghadap ke rumahnya si Ros. Tapi semakin lama tangisannya ini semakin jelas, semakin lirih dan terseduh-seduh. Dengan wajah sudah pucat dan badannya ini gemetaran, Hari ini mempercepat langkah kakinya. Sampai akhirnya Hari ini pun berhasil sampai di depan rumahnya. Tapi disinilah anehnya, meski sudah agak jauh dari rumahnya, lah suara tangisan itu tetap jelas. Normalnya ya, kalau semakin jauh dari sumber suara, semakin tidak terdengar. Nah ini malah tidak demikian. Suara tangisannya ini masih terdengar dengan volume yang sama. Jangan-jangan arwah si Ros ini mengikuti si Hari ini. Dan disinilah Hari ini membuat keputusan yang cukup sangat Hari ini sesali. Sebelum membuka gerbang rumah, Hari ini iseng menoleh ke arah rumah almarhumah. Nah, di rumah Ros ini, itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari beton ya. Nah, dari pagar itu, Hari ini melihat sebuah kuncupan ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Nah, dan ternyata kuncupan itu mencuat sedikit dari balik pagar beton rumahnya. Nah, alhasil Hari ini langsung buru-buru lari masuk ke rumah. Dan ternyata setelah dia menengok ke belakang lagi, di situ berdiri sosok pocongnya si Ros. Nah, jadi Hari ini melihat kuncup tali pocongnya si Ros ini. Tetapi untuk badannya ke bawah ini ya tidak kelihatan karena tertutup oleh pagar. Dan di situ Hari mengamati kurang lebih selama 5 detik. Apa itu benar tali atau apa ya? Ternyata itu adalah tali sosok pocongnya si Ros. Nah, waktu itu Hari ini sangat beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja. Jadi pengalaman itu membuat Hari ini bergindik ngeri dan justru menjadi awal dari rentetan teror pocong yang terjadi di kampungnya si Hari ini. Kemudian cerita versi kedua. Versi kedua ini adalah versi dari keluarganya ya. Cerita yang dituturkan oleh keluarganya Ros ini, awalnya mereka ini tidak langsung menceritakan mengenai hal ini. Mungkin mereka ini ya malu atau nanti orang-orang berpikir gimana ya. Tetapi mereka ini baru ikut cerita ketika rumor mengenai Ros yang gentayangan ini menyebar ke warga sekitar. Jadi sebelum cerita ini sampai ke telinganya si Hari ini,
salah satu warga setempat menanyakan secara langsung ke ibu dari si Ros tentang tanggapannya soal isu yang beredar. Dari sinilah Ibu Ros ini mulai bercerita. Semenjak itu, ceritanya ini semakin tersebar dari mulut ke mulut. Kejadiannya benar-benar persis di malam pertama. Jadi, Ros ini dimakamkan kan siang hari. Nah, pada malam harinya ini, mereka ini ternyata sudah diganggu. Di hari pemakaman itu, ada beberapa sanak saudara dari jauh yang menginap di rumahnya si Ros ini. Mereka ada yang tidur di sofa, dan sebagian menggelar karpet dan tidur di lantai bersama-sama. Saat itu, pukul 11 malam. Sepupunya Ros ini, sebut saja namanya Ana ya, terbangun. Nah, Ana ini terbangun karena mendengar suara tangisan. Awalnya Ana ini mengira, oh ini pasti ibunya Ros yang menangis, karena baru ditinggal oleh anaknya. Nah, mungkin dia ini masih sedih mungkin. Jadi Ana pun membangunkan ayahnya waktu itu. Setelah sang ayah bangun dan diberitahu bahwa Ibu Ros sedang menangis, sang ayah ini malah heran dan berkata, "Loh, ini yakin bibi yang nangis? Tapi kok suaranya ini dari luar rumah?" Nah, disitulah baru anak ini sadar, kenapa suara tangisannya ini dari luar. Padahal Ibu Ros kan ada di dalam kamar. Terlebih lagi, anak ini baru sadar, suara tangisan itu berbeda. Tangisannya ini terdengar berbeda dari suara Ibu Ros. Kemudian anak ini bertanya kepada bapaknya, "Lah Pak, berarti itu siapa?" Sang ayah hanya menggelengkan kepala. Kemudian ayahnya bangkit dan berjalan ke kamar Ibu Ros. Ternyata Ibu Ros ini belum tidur saat itu. Langsung saja ia bercerita bahwa ada yang menangis di depan pintu. Ibunya si Ros ini kemudian keluar kamar untuk memastikan. Dan benar saja, ia pun ikut mendengar tangisan yang lirih itu. Dan ibunya Ros ini langsung mengenali tangisan siapa itu. Ya, tangisan itu adalah anaknya sendiri. Anaknya yang bernama Ros. Jadi dengan mata berkaca-kaca, ibunya Ros ini langsung berkata, "Nak, ya Allah nak, kenapa nak?" Ana dan juga ayahnya ini saling pandang ini. Keheranan mereka ini. Sampai akhirnya terdengar jawaban dari arah pintu. Jadi setelah ibunya ini berkata, "Nak, ada apa nak?" Kemudian dari balik pintu ini terdengar suara yang lirih. "Ini Ros, Mak. Ini Ros. Bukain pintunya. Di luar ini dingin." Lah, saat itu juga mereka ini merinding. Tetapi ibunya si Ros ini kemudian menangis karena tahu bahwa ini adalah anaknya. Tapi kan anaknya sudah meninggal. Suara itu benar-benar suara Ros anaknya. Begitu pelan dan sedih sekali. Ana dan sang ayah langsung merinding dan ketakutan. Tetapi tidak dengan sang ibu. Ibunya ini justru malah mendekat ke pintu sambil membawa kunci rumah. Kemudian anak ini berkata pada bibinya, "Bi, jangan Bi." Ana ini saking ketakutannya ya dan melarang ibunya untuk membuka pintu. Jadi waktu itu saking takutnya Ana ini sampai hampir menangis dan terus bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Sementara saudaranya yang lain masih tertidur pulas. Ibu Ros nekat membuka pintu. Dan ketika pintu itu dibuka, benar saja, di luar tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi, jadi waktu Ibu Ros ini membuka, tiba-tiba angin ini berembus masuk ke dalam, makhus. Seketika saat itu, tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan rumah itu. Ibunya Ros ini kemudian berkata sambil menitikkan air mata, "Oh, wangi ya kamu nak." Kemudian dari kamar, ayah Ros ini keluar dan langsung mendekati istrinya tanpa basa-basi. Ayahnya Ros ini menutup dan mengunci pintu. Wajahnya ini terlihat datar dan sedikit kesal. Dengan cepat ia merangkul sang istri, lalu membawanya kembali ke kamar. Udah, Ros udah nggak ada." Ayahnya itu berkata demikian ya. Sementara Ibu Ros ini masih menangis sedih. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar. Sementara itu, Ana dan juga ayahnya
masih syok di ruangan depan. Mereka berdua ini tidak berani tidur di tempat itu lagi. Bahkan anak ini langsung meminta pulang keesokan paginya. Setelah ditenangkan oleh sang ayah, akhirnya anak pun tidur malam itu. Nah, itulah tadi cerita horor dari keluarganya si Ros yang diganggu oleh si Rosnya sendiri. Meski tidak sampai melihat penampakannya langsung, tapi sempat terjadi interaksi di antara mereka. Kemudian lanjut ke cerita ketiga. Jadi cerita ini merupakan cerita dari salah satu tukang mie ayam langganan hari ini ya. Kalau sedang main di warnet, biasanya tukang mie ayam ini suka lewat warnet sekitar jam 11 malam. Biasanya anak-anak warnet ini suka beli mie ayam termasuk hari sendiri untuk mengisi perut di tengah malam. Nah, selama beberapa hari ini, mereka ini selalu menunggu tukang mie ayam ini lewat depan warnet. Tapi tidak seperti biasanya. Tukang mie ayam ini tidak kunjung lewat waktu itu. Mungkin sekitar 5 hari tukang mie ayam itu tidak lewat di situ. Hingga suatu saat, ketika itu masih sore. Sekitar habis isya, Hari pergi bersama teman-temannya ke suatu minimarket yang agak jauh dari rumahnya. Di sanalah Hari ini bertemu dengan tukang mie ayam langganannya. Langsung saja saat itu Hari ini menyapa beliau. "Mas, kemana aja? Kok nggak pernah lewat warnet? Anak-anak pada nyariin tuh." Hari ini menyapa ke tukang mie ayam langganan itu ya. "Ya bos, sekarang udah nggak lewat situ." "Lah, kenapa mas?" "Waduh, nggak mau cerita deh saya." Kemudian hari ini penasaran, akhirnya mendorong si tukang mie itu untuk bercerita. Karena awalnya hari ini pikir ada masalah apa sih sampai tidak mau lewat lagi? Apa ada sikap mereka yang kurang sopan atau bagaimana? Nah, itu yang awalnya ada di pikirannya si Hari. Tapi ternyata apa yang diceritakan si tukang mie ayam ini jauh berbeda. Jadi ceritanya saat itu seperti biasa. Tukang mie ayam ini lewat jalanan ke arah warnet. Sedikit info ya, warnet rumah si Hari ini dan rumah almarhumah ini berada di pinggir jalan yang sama. Jadi satu deret bisa dibilang gitu. Jadi alhasil, si tukang mie ayam ini melewati rumah almarhumah juga. Saat sedang lewat rumah almarhumah itu, dia ini mendengar suara yang sama dengan suara yang didengar si Hari itu, yaitu suara almarhumah. Sontak saja, si tukang mie ayam ini menoleh ke asal suara, yaitu rumahnya si Ros. Nah, saat itu dengan matanya sendiri, ia ini melihat sosok pocong di teras rumahnya itu dengan kain kafan yang masih baru. Wajahnya ini persis mirip seperti Ros dengan kedua kapas yang masih terpasang di lubang hidung. Dan perut pocong itu buncit, layaknya orang hamil. Pocong itu menatap lurus ke depan, ke arah jalan sambil terus menangis. Tidak seperti pocong di film-film ya, yang mukanya gosong atau jelek. Nah, wajah pocong Ros ini layaknya ya wajah Ros ketika masih hidup. Tidak ada cacat sedikit pun, hanya saja pucat seperti mayat. Itulah pengakuan dari tukang mie itu. Alhasil, tukang mie ayam ini langsung kabur meninggalkan gerobaknya sambil teriak ketakutan. Jadi dia ini kabur mengungsi ke kedai tukang nasi goreng yang ada di depan jalan besar. Gerobaknya baru diambil setelah ditemani oleh tukang nasi goreng yang merupakan temannya itu. Saat mengambil gerobak pun, mereka ini masih sempat diganggu dengan wangi-wangi kembang kuburan yang tercium di sekitar rumahnya si Ros. Tapi si tukang nasi goreng ini mengabaikannya dan langsung mengamankan gerobak. Sejak saat itulah, si tukang mie ayam ini sudah tidak mau masuk ke kampung si Hari ini lagi. Ia memilih berkeliling menelusuri jalan besar dan bergantung pada pegawai pabrik shift malam yang istirahat di jam 3 dini hari. Itulah sedikit versi cerita dari tukang mie ayam ya. Sehari setelah Hari ini bertemu dengan tukang mie ayam itu, barulah warga mulai heboh. Mulai banyak warga yang buka suara mengenai apa yang mereka alami.
Isu mengenai hantu Ros yang gentayangan itu semakin menyebar luas. Mulai dari sinilah keadaan kampung menjadi sepi saat malam tiba. Tidak ada yang berani keluar malam-malam. Bahkan kakaknya si Hari ini pada saat itu yang bekerja di pabrik lebih memilih menginap di kontrakan temannya daripada harus pulang malam ke rumah. Langsung masuk ke cerita keempat, versi Pak RT. Cerita selanjutnya berasal dari ketua rukun tetangga di lingkungannya si Hari ini. Beliau sudah cukup tua, tapi masih bugar. Badannya masih gagah dan masih memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat. Pak RT ini hampir terlibat dalam semua prosesi pemakamannya si Ros. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada warganya. Rumahnya sih tidak satu deret dengan rumahnya almarhumah dan juga rumahnya Hari ini ya. Ia ini agak sedikit masuk gang, tapi masih dekat sih. Kejadiannya hampir sama dengan yang terjadi dengan keluarganya si Ros. Jadi saat itu tengah malam, semua yang ada di rumah sudah tertidur pulas, kecuali anak perempuan Pak RT. Nah, sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu, tok tok tok. Ketukan pintu itu tidak terlalu keras, tapi terdengar ke telinga anak perempuan Pak RT, yang memang posisi kamarnya ini paling dekat dengan pintu masuk. Kita sebut saja anaknya Pak RT ini namanya Melati ya. Melati pun bangun, lalu berjalan keluar kamar. Ia kemudian menyalakan lampu ruangan depan dan mulai berjalan menuju pintu. Nah, Melati tentunya tidak berani membuka, karena ya sudah tengah malam begini. Tapi Melati ini melihat membuka gorden dan mengintip dari jendela. Nah, kemudian ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa di luar. Padahal ketukan pintu terakhir hanya berselang 1-2 detik sebelum Melati ini mengintip. Nah, meskipun begitu, ia ini belum berpikiran aneh-aneh. Mungkin angin atau ada kucing. Kemudian ia pun kembali ke kamar. Nah, sesampainya di kamar ini, ketukan pintu itu terdengar lagi. Jadi tok tok tok. Ya karena Melati ini sudah melihat tidak ada orang di luar, ia pun mengabaikannya karena menganggap itu suara pipa air yang tertiup angin mungkin. Ia pun memakai headset dan melanjutkan streamingan YouTube. Akan tetapi, tiba-tiba ketika ia memakai headset ini, ia ini mendengar suara. Jadi, ya sebentar. Suara itu adalah suara ayahnya alias Pak RT ini. Ternyata Pak RT ini juga mendengar ketukan itu dan hendak membuka pintu. Lah, buru-buru Melati ini berjalan keluar kamar. Kemudian Melati ini berkata kepada ayahnya, "Enggak ada orang Pak, tadi aku sudah cek." Nah, Pak RT ini tentu kaget. Hah? Lah terus siapa yang ketuk pintu tadi? Pipa atas lepas lagi kali Pak, ketiup angin. Nah, di tengah percakapan itu kembali terdengar ketukan. Jadi pas di ruangan tengah itu mereka ini kembali mendengar ketukan itu. Disinilah Pak RT semakin yakin kalau itu bukan suara pipa, melainkan pintunya ini diketuk. Akan tetapi ada yang aneh dari suara ketukan pintu ini. Normalnya kan suara tangan kalau mengetuk pintu ini pasti agak nyaring ya. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar suara ketukan yang diketuk pakai tangan ya. Pasti temponya ini cepat dan suaranya ini lebih keras atau nyaring. Nah, kalau suara ketukan ini berbeda. Suaranya itu tidak nyaring, tapi agak ngebas. Dan temponya ini pelan. Biasanya orang mengetuk 2-3 kali. Lah, ini sekali-sekali. Semoga bisa dibayangkan ya suaranya ini. Jadi intinya, suara ketukan ini seperti tidak diketuk pakai tangan, melainkan pakai kepala. Menyadari itu seketika Pak RT ini merinding ketakutan. Tapi si anaknya ini belum juga menyadari keanehan itu. Mungkin karena pakai headset ya. Jadi ia ini tidak mendengar dengan jelas. Kemudian Pak RT ini menyuruh Melati untuk masuk ke kamar. Melati pun masuk ke kamar dan meninggalkan ayahnya. Akhirnya
Pak RT ini memutuskan untuk membuka pintu. Meski wajahnya ini ketakutan dan tangannya ini gemetaran ya, memegang gagang pintunya ini. Pak RT ini tetap yakin untuk membuka pintu sambil membaca bismillah. Jadi dia buka pintunya sambil membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika pintu itu dibuka, ternyata benar, tidak ada siapa-siapa di luar, sepi dan sunyi. Akan tetapi, bulu kuduk Pak RT ini merinding seketika, persis setelah pintu itu dibuka. Dan berdasarkan pengakuannya saat itu, ia ini merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di depannya, tapi tidak bisa ia lihat, semacam ada hawa hangat di depannya. Ini agak susah dijelaskan sih. Mungkin kalian pernah saat sedang sendiri, lalu kalian merasakan ada seseorang berdiri di belakang kalian. Lalu setelah kalian menengok, ternyata benar, ada teman kalian di belakang. Jadi tanpa melihatnya kalian sudah tahu kalau ada seseorang di belakang kalian. Entahlah, semacam insting atau apa. Tapi itulah yang kira-kira dirasakan Pak RT. Tapi ia tidak melihat siapapun di depannya. Tapi terasa energinya itu ada. Langsung saja Pak RT ini menutup pintunya kembali. Dan hendak masuk ke dalam ruangan. Dengan perasaan yang takut. Tapi gangguan belum selesai. Baru satu langkah pintu itu kembali diketuk lagi dengan ketukan yang sama. Pak RT ini masih penasaran, tapi kali ini ia enggan membuka pintunya. Kali ini Pak RT mencoba mengintip dari lubang kunci. Saat matanya ini mengintip di lubang kunci, ia ini menemukan sesuatu. Semacam ada benda berwarna putih yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah ada seseorang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu. Sehingga ia pandangannya dari lubang kunci ini terhalang. Sampai akhirnya ia menyadari kalau benda putih yang menghalangi pandangannya itu adalah kain kafan. Jadi kalian bisa bayangkan kan, ada suatu sosok yang berdiri di depan pintu. Nah, seketika Pak RT ini istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ia langsung menyuruh anaknya segera tidur dan jangan pernah membuka pintu sampai pagi tiba. Pak RT juga ikut masuk ke kamarnya dan tidur. Walaupun suara ketukan itu terus terdengar tanpa henti. Setiap beberapa detik sekali, pasti terdengar satu kali ketukan. Ya setidaknya, malam itu, Pak RT tidak melihat penampakan secara full, hanya sedikit kain kafan saja. Mungkin bagian perut dan kaki. Tapi entahlah, Pak RT sebenarnya adalah orang terakhir yang bercerita. Ia tidak mau warganya ketakutan. Setiap ada cerita soal pocong, ia selalu berlagak tak percaya. Padahal dirinya sendiri ini sudah pernah merasakan didatangi. Jadi kelima ini adalah versi tetangga. Cerita terakhir ini datang dari para tetangga yang juga ikut merasakan bagaimana teror pocong Syros. Cerita yang pertama adalah kita sebut saja namanya ini Adi. Rumahnya ini berjarak sekitar 10 meter dari rumahnya Syros. Dia juga bekerja sebagai karyawan pabrik seperti kakaknya si Hari ini pada saat itu. Kebetulan saat itu ia masuk shift 2, yaitu jam 4 sore sampai jam 12 malam. Saat itu jam 12 malam. Ia keluar dari pabrik setelah selesai bekerja. Ini pertama kalinya ia pulang malam semenjak isu pocong itu beredar. Ia juga sudah diperingatkan supaya jangan pulang kalau tidak mau bertemu dengan pocong. Tetapi malam itu Adi ini malah lupa. Mungkin karena lelah dan juga ingin buru-buru istirahat. Kemudian dia ini langsung keluar pabrik dengan sepeda motornya. Nah, sebenarnya Adi ini sudah sempat ingat. Jadi dia sempat berhenti di tengah jalan karena ingat soal isu pocong itu. Sudah ada niat untuk putar balik dan tidak jadi pulang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sudah mau masuk kampung, jadi sudah dekat. Akhirnya Adi berhenti di pinggir jalan dan menelepon beberapa temannya, meminta supaya ia ini dijemput dan minta ditemani sampai rumah. Tetapi teman-temannya ini tidak ada yang mau karena mereka juga takut untuk keluar. Karena tidak ada yang mau, Adi ini sempat berdiam di pinggir jalan depan kampung selama hampir setengah jam untuk menunggu orang lewat.
supaya dia ini tidak sendirian masuk kampung. Tapi karena memang sepi dan Adi ini tidak sabaran, akhirnya ia membuat keputusan untuk tetap pulang ke rumah sambil baca doa. Ini sebuah keputusan yang cukup gambling sih. Walaupun mulutnya ini membaca doa, tapi pikirannya ini terus memikirkan soal pocong. Adi melewati jalan kampung yang kiri dan kanannya ini masih kebun. Belum masuk area pemukiman ya. Ketika melewati belokan, disitulah ia ini melihat sosok pocong sedang berdiri di tengah jalan, menghadap ke arahnya. Jadi pocong itu dengan kain kafan baru dan masih bersih. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas waktu itu. Yang Adi ingat ini, wajahnya ini pucat. Selebihnya, ia tidak memperhatikan. Penampakan itu sangat jelas karena si pocong berdiri tepat di bawah lampu jalan. Sontak, Adi memberhentikan motornya, mendadak. Beberapa meter di depan pocong itu, ia ini kemudian teriak sambil memutarbalikkan motornya. Dan langsung tancap gas meninggalkan jalanan itu. Ia kembali ke pabrik dan menghabiskan waktu di kantin sampai azan subuh terdengar. Kemudian cerita kedua dari sebut saja Pak Agung. Pak Agung ini adalah salah satu pengurus pemancingan yang ada di lingkungannya kampung hari ini ya. Rumahnya ini sebenarnya tidak terlalu dekat dengan rumahnya almarhumah Ros, tapi masih bisa disebut tetangga. Pak Agung ini tinggal di rumah kecil yang agak usang. Pada dini hari, waktu itu sekitar jam 3 lewat ya, Pak Agung ini keluar dari rumahnya dan pergi ke pemancingan. Entah ada pekerjaan atau apa, sampai harus pergi sepagi itu. Suasana pemancingan gelap seperti biasa, sehingga ia harus membawa senter sebagai sumber cahaya. Pak Agung ini tahu kalau ada isu soal pocong. Ia percaya tapi agak cuek sih. Ia tidak takut dengan pocong katanya. Jadi, meski semua orang tidak berani keluar rumah, Pak Agung ini adalah satu-satunya yang berani keluar. Karena menurut pengakuannya, Pak Agung ini sudah sering bertemu dengan hantu semacam kuntilanak dan semacamnya. Saat baru beberapa menit sampai di tempat pemancingan, hal aneh pertama yang ia alami adalah suara tangisan bayi. Jadi seperti suara tangisan bayi. Dari situ ia sudah tahu kalau itu bukan suara bayi manusia. Nah, Pak Agung ini sempat nyeletuk begini. Aduh, anak siapa nangis malam-malam ini? Bahkan ia ini berkata begitu sambil cekikikan, jadi sambil ketawa. Selama beberapa menit, ia mengabaikan suara bayi itu. Lalu beberapa menit kemudian, muncul lagi suara wanita menangis. Jadi ada dua tangisan waktu itu. Tangisan itu bersamaan. Suara tangisan bayi dan wanita. Pak Agung lagi-lagi nyeletuk. Hehe, emaknya juga ikutan nangis. Semakin lama suara tangisan itu pun semakin mengganggunya. Ia kemudian mengarahkan senter ke sembarang tempat. Sengaja ia ini mencari sumber suara. Ia sorot setiap tempat dengan cahaya senternya itu. Dan Pak Agung pun menemukan sesuatu. Saat itu, ia arahkan senternya ke pinggir kolam ikan. Tampak ada sesosok pocong yang sedang duduk di pinggir kolam ikan dengan posisi membelakanginya. Kaki pocong itu menyentuh air kolam, sedangkan kepalanya bergerak seperti sedang mengangguk-angguk, tetapi pelan. Jadi gini. Nah, dari pocong itulah suara tangisan itu terdengar ternyata. Meski berlagak berani, pada akhirnya Pak Agung ini pun kabur saat itu juga. Saat melihat penampakan sejelas itu, ia ini bahkan sempat melempar sandalnya ini sebelum kabur. Sedangkan suara tangisan bayi itu belum jelas dari mana asalnya. Jadi itulah dua cerita dari tetangga yang kebetulan ikut merasakan teror dari pocong Ros. Nah, oke guys, itulah tadi cerita horor hari yang menceritakan teror pocong hamil yang meneror satu kampungnya. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian.
Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.